cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya share info bahwa grup STS ngadain lagi kelas swing pendek STS bulan Juli tanggal 15 ya 2023 malam minggu teman-teman. Dan apa itu kelas STS? Intinya kelas STS ini kita bahas rumus-rumus buat swing teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang seneng dengan swing trading saham ya, Mas Bro bisa ngikutin kelas ini. Kalau misalnya Mas Bro belum jelas dengan apa penjelasan saya singkat ini, Mas Bro bisa lihat videonya di atas ya. Nah, di sini rumus yang akan kita bahas yaitu Sugiono. Nah, kita akan jelasin semuanya, kita bedah semuanya di kelas nanti, teman-teman. Dan kita kasih contoh sedikit nih. Ini adalah sinyal Sugiono yang muncul di bulan Juni lalu. Ya, saya sudah share semuanya ini, ya screenshot ini di grup STS diskusi bulan Juni. Nah, ini contohnya BNGA, teman-teman. BNGA muncul sinyal di 1260 dan sekarang harganya berapa? Nah, kita lanjut. Di sini ada Harum dan ADMR. Ini muncul di 1300, ADMR muncul di 775 dan sekarang harganya berapa teman-teman? Lihat aja. Nah, selanjutnya adalah saham dari MTEK. MTEK muncul di 615 dan sekarang harganya berapa? Dan di sini ya muncul juga Saratoga di 1575 dan sekarang harganya berapa? Gitu ya. Nice. Mas Pur bisa langsung japri saya aja jika ingin tanya-tanya tentang kelas STS tanggal 15 Juli ini. Kontak semua ada di deskripsi dan kita lanjut ke video. Sebelum ke Mas Bro, ya kita di Fajar Daily. Yuk kita bahas market kita IHSG guys. Kita ngobrol santai aja di sini. Nah, Mas Bro nggak sih kalau belakangan ini ya kian hari itu market kita atau IHSG itu makin sepi. Transaksinya itu sekarang rata-rata ya 7, 8T, 9T seperti itu guys ya. Kemarin juga 10T pun dianggap ramai gitu ya. Padahal saya ingat banget waktu tahun 2021, 2022 itu saya bilang 12T itu sepi. Karena di tahun itu tuh sering banget market ke tuh 15T, ya 16T, 17T, bahkan 20T itu sering. 15T itu sering waktu itu di tahun 2022-2021. Nah kalau sekarang seringnya malah 7, 8 gitu ya. Nah, why? Kenapa? Kenapa marketnya itu malah separuhnya sekarang transaksi hariannya teman-teman? Nah, ada temen yang bilang bahwa orang-orang pada berhenti nih dari IHSG, trading di IHSG, mereka pada pindah ke kripto atau forex gitu. Kayaknya sih nggak juga, karena dunia kripto dan dunia forex ya kayak dari dulu ya kayak gitu-gitu aja, nggak ada kenaikan signifikan. Kayaknya ya sama gitu. Apakah mereka yang keluar dari IHSG, apakah memang benar orang yang keluar dari IHSG itu pada nggak trading lagi gitu ya? Kayaknya sih alasan itu juga nggak terlalu kuat teman-teman. Kalau menurut saya nih guys ya, kenapa market kita sepi? Itu karena ini guys ya, teman-teman pada sangkut. Jadi duitnya itu sangkut di saham, dan karena duitnya sangkut, mereka nggak ada cash gitu, nggak ada RDN gitu ya. Jadi mereka nggak bertransaksi atau nggak beli saham lagi. Nah kalau seperti itu berarti kan transaksinya hilang gitu ya dari mereka yang sangkut tersebut. Itu yang menyebabkan IHSG itu sepi kalau menurut saya teman-teman. Nah, sangkutnya di apa? Apakah di saham-saham blue chip ya, atau di saham yang istilahnya fundamental bagus? Kayaknya enggak juga. Kalau di saham blue chip dan saham fundamental bagus itu memang orang niat invest dari awal gitu. Jadi nggak terlalu ngaruh juga gitu ya. Jadi misalnya nih ada orang yang istilahnya beli saham Telkom, ya kan? Terus mereka sangkut misalnya, ya udah mereka diemin aja. Memang dari awal mereka mau investasi di Telkom tersebut. Jadi istilahnya ya memang niatnya dari awal investasi. Kalau menurut saya bukan sangkut di saham-saham blue chip teman-teman, yang bagi dividen tersebut. Kalau menurut saya sih sangkutnya di saham-saham yang baru-baru IPO guys ya, IPO jumbo. Nah ini alasan saya yang paling saya percayai dan menurut saya sih paling kuat, bahwa banyak trader retail yang dia itu trader scalper atau swing trader loh, bukan investor. Kalau investor dari awal memang invest beli hold kayak Pak Lo gitu ya, memang dia nggak ngaruh di bursa gitu ya, karena mereka transaksi cuma sekali, buy sell doang. Tapi yang berpengaruh adalah para scalper, swing trader gitu ya. Mereka beli saham IPO jumbo ya, contohnya gede, turun, sangkut. Nah biasanya mereka transaksinya banyak nih, buy sell. Karena alasannya mereka jadi IPO hunter, terus duitnya sangkut, nah mereka nggak bertransaksi. Itu kayaknya yang ngaruh gede banget teman-teman. Jadi para trader scalper dan trader swing yang sangkut di saham-saham IPO jumbo. Contohnya di Goto ini teman-teman, Goto
Nah, GoTo ini retailnya itu sangkutnya banyak. Kita abaikan BK, AKYU ya. Nah, kita ambil YP, PD, TP, XC nih guys ya, AT, GR. Ini kalau kita lihat di sini teman-teman, ini sangkutnya ini udah hampir 2 triliun. 2 triliun retail sangkut di saham GoTo. Kita abaikan BK. BK kita anggap bandar gitu ya, yang mereka istilahnya duitnya banyak gitu. Yang masuk perhatian adalah retailnya guys, nyangkut 2T di saham GoTo. Ya, AVG-nya di atas 200. Nah, 2T. Nah, kalau misalnya teman-teman yang retail 2T ini nggak sangkut di GoTo, mereka bisa transaksi sehari 1 juta, 2 juta, sehari 2 juta dikali banyak orang, itu kan transaksi, jadi naik. Nah, tapi mereka sangkut ya, mereka bengong, jadi nggak bertransaksi. 2T teman-teman. Nah, kita lanjut lagi teman-teman ya, yaitu di saham Bukalapak. Nah, kalau kita lihat Bukalapak di sini KZZP kita abaikan. Di sini kita lihat ada LZY, PPD, ini nyangkutnya juga sekitaran 1,5 T juga guys di saham Bukalapak. Retail itu guys. Ya, kalau misalnya kita tambahin KZZP ya banyak lagi gitu ya. Nah, kita yang broker retail aja. Nah, ini MTEL guys. MTEL juga banyak teman-teman, kita abaikan BK, NI gitu ya. Nah, di sini CC ini sangkutnya 1,6 triliun. Dan di sini YP ada SQ juga, kalau kita totalin mungkin disangkut di saham MTEL itu lebih dari 2T juga. Nah, habis itu ada namanya saham yang IPO jumbo lagi, yaitu PGO. Ya, Pertamina Geothermal. Terus ada lagi MBMA ya, NCKL. Nah, itu IPO jumbo yang dia nilai emisinya itu di atas 10 triliun. Nah, kalau nilai emisi sebuah emiten itu di atas 10 triliun itu paling enggak 2T itu ditaruh ke retail, sekitaran 20%. Nah, kalau saham IPO itu sekitaran 20% itu dilempar ke investor retail. Ya, kayak kita ini yang receh-receh belinya slot 2 lot, 10 lot seperti itu. Nah, kalau misalnya itu sangkut, ya sangkutnya 2T dong. Nah, itu dia yang menyebabkan market tuh kalau menurut saya sih makin hari makin sepi. Dan yang terbaru juga kemarin Aman ya. Aman ini saya juga kaget jatahnya sampai 89% teman-teman. Jadi pesan 100 juta dapatnya 89 juta. Nah, tapi saya nggak ikut sih IPO Aman, saya udah upload kemarin, saya hanya beli Teguh aja. Nah, kalau misalnya Aman ini nanti merah guys ya, merah, nanti berarti lebih banyak lagi duit retail yang sangkut di bursa. Ya, di saham Amannya termasuk. Nah, kalau seperti itu otomatis mereka terpaksa jadi investor dan marketnya makin sepi lagi. Jadi semakin banyak IPO jumbo nih guys yang di bursa kita dan turun, itu marketnya akan semakin sepi. Kalau menurut saya sih gitu. Kalau di Maxi kemarin kan itu kan cuman kecil guys ya, Maxi cuman 100M ya, retailnya cuman 20M, itu nggak ngaruh, gocap juga nggak ngaruh, nggak masalah, itu mah nggak bikin market sepi karena cuman sedikit kan gitu ya, dan rata-rata juga pada CL karena ngerti saham gorengan. Tapi kalau kayak saham Aman kayak gini nih, PGO, MTEL, MBMA misalnya seperti itu yang potensi ke depan perusahaan itu bagus, mereka kan hold. Misalnya ikut IPO dapat jatah jumbo, turun dalam, mereka hold aja, nanti tunggu aja 4-5 tahun. Nah, itu yang menyebabkan bursa kita jadi sepi karena orang-orang terpaksa jadi investor. Tadi niatnya jadi IPO hunter, cuman jadi terpaksa jadi investor. Seperti itu guys. Itu mungkin alasan yang paling kuat kenapa market kita semakin sepi. Nanti ke depannya ada Pertamina apa ya? Pokoknya PGN gitu ya. Apa ya? Ada Pertamina lagi yang mau IPO yang jumbo juga. Nah, itu juga mungkin akan jadi menyebabkan investor baru lagi ya, terpaksa invest lagi nanti kalau misalnya banyak yang ikut lagi. Oke Mas Bro, ya itu ya mungkin pembahasan hari ini ya, semoga bermanfaat ya, sampai ketemu di video berikutnya.